yang pertama. Yang kedua, dalam baris berbaris ada 2 komando kan, komando perhatian dan komando pelaksanaan. Jadi Ramadan ucing biasanya yo gerak gitu kan, berbaris itu. Demikian juga dalam sholat. Ramanda Abdul Jalil menjelaskan geraknya itu bar gitu, kalau di dalam takbir awal Allah bar, sesudah bar itu baru mau melaksanakan takbir. Dan juga dalam salam dia memang ada 2 tuntunannya, ada yang sampai wabarakatuh dan sampai rahmatullah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu saja komando pelaksanaannya. Ini diingatkan saja kita. Silakan juga baca tuntunan tambahan wabarakatuh, itu ada bukunya yang disusun oleh Majelis Haji Dr. Muhammadiyah. Kemudian tadi dalam pembukaan kultum dibacakan surah 3 ayat 102 kan? 2 dan 3. Ya, itu ayat yang populer karena sering dibaca waktu khutbah Jumat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, bagaimana caranya supaya kita mati dalam keadaan Islam? Ini kan yang susah ya. Nah, Kongres Muhammadiyah seperempat abad atau yang sekarang terkenal dengan Muktamar di Betawi, yang sekarang jadi apa? Jakarta ya, Betawi. Ada 8 kesanggupan kalau jadi pandu hibul waton. Masuk jadi pandu hibul waton harus sanggup. Jadi sanggup itu sesudah siap ya. Siap, sanggup. Sudah pernah baca aja dokumen itu? Belum? Oh, saya bacakan ya. 1. Masuk jadi pandu hibul waton berarti sanggup membuang kesalahan yang sudah redaksi. Kita pernah salah kan? Jadi jangan diulang. Jadi kesalahan itu harus diingat-ingat supaya jangan diulangi. Tapi kebaikan jangan diingat-ingat supaya tidak berhenti berbuat kebaikan. Itu 1. Yang kedua, harus sanggup jadi orang solih. Ini juga tidak terlalu mudah. Syukur kalau sudah yang namanya solih. Yang ketiga, harus sanggup menjadi orang muslih. Dari situ ada penjelasan bagaimana orang muslih itu, yaitu sanggup berdakwah amar ma'ruf nahi munkar untuk memperbaiki yang lainnya. Jadi sistemnya dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tidak boleh dibalikkan. Dan itu merupakan kesatuan 3 in 1 itu ya, kalau istilah lalu lintas. Jadi bukan hanya dakwah, bukan hanya amar ma'ruf, bukan hanya nahi munkar. 3 itu menyatu. Tapi kan menyatu sunnah ya. Jadi berapa itu? 3 dan 3. Yang keempat, harus sanggup hidup menurut perjanjian dan undang-undang Hizbul Waton. Yang itu disebutnya apa itu? Janji dan undang-undang itu? Kode kehormatan. Harus sanggup tidak hidup
menurut itu. Yang pertama dalam undang-undang dapat dipercaya, yang ke-10 suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, itu yang membedakan kita dengan pramuka. Kalau pramuka suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ya, kalau hatinya tidak suci, gimana? Itu kan hati harus suci, baru ke otak, ke mulut, dan ke anggota. Yang kelima, nah ini yang sesuai dengan untuk melaksanakan firman Allah surat 3 ayat 102 itu harus sanggup hidup sepanjang kemauan agama Islam. Ya, apa saja menurut aturan Islam harus sanggup melaksanakan dalam kehidupan kita. Ini harus diingat. Insya Allah matinya dalam keadaan Islam. Yang keberapa itu? Kelima ya. Yang keenam, harus sanggup menjadi pembela Islam walaupun tidak masuk apa FPI. DHW juga harus sanggup menjadi pembela Islam. Kemudian yang ketujuh, harus sanggup melanjutkan usaha dan pekerjaan Muhammadiyah. Itu ada lagu pagi hari yang cerah, alam terbuka, Hizbul Waton siap sedia memimpin Muhammadiyah. Harus sanggup. Yang kedelapan, harus sanggup berkorban dengan harta, pikiran, tenaga seluruhnya untuk Hizbul Waton. Itu keputusan Kongres atau Muktamar Muhammadiyah seperempat abad. Harus diingat. Jadi kalau kita jadi pandu Hizbul Waton itu ya harus sanggup mewujudkan itu dalam kehidupan. Sekarang juga akan berkorban kita ini dengan harta, tenaga, pikiran, apalagi akan jalan jauh ya. Jauh ya. Tapi insya Allah akan sampai kalau dijalankan melangkah satu langkah saja ya. Superman Ya, dua langkah ya. Insya Allah kuat ya. Untuk jalan jauh itu kalau dulu mah yang tradisionalnya itu harus mengunyah ini gula merah ya. Kalau tidak ada batu ya. Batu yang gula dicuci kemudian dikunyah lomoh ya belum ya. Kalau tidak ada rumput itu ya. Tapi kalau ada gula ya. Kalau yang tidak bawa, saya bawa tapi cuma tinggal 2 bisa difotokopi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kekuatan, bertemu di tempat yang akan dituju ya. Tujuannya mana? Sudah diketahui tujuannya akan kita tempuh. Ya, kita harus tahu tujuan. Tujuan itu menentukan cara kerja. Tujuannya sana. Target ini, ya targetnya ini. Harus kita tempuh itu. Kemudian dalam perjalanan gunakan indera kita. Ya, bagi tugas nanti. Siapa yang lihat ke kiri, siapa yang lihat kanan, ya. Berapa belokan dari sini ke sana gitu. Ya, mohon maaf apabila ada kehilangan. Nasyurulillah wa Assalamualaikum. Assalamualaikum.